1, 2, 3, come on. Come on, come on. Sahabat setia Tuhan, pernah mengikuti sebuah perlombaan? Dalam bahasa Indonesia, perlombaan adalah adu terampil, ketangkasan, kekuatan, kecepatan, dan sebagainya. Jadi perlombaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan sesuatu, siapa pemenangnya, dan mendapatkan sesuatu, yaitu hadiah. Di dunia ini juga tidak lepas dari kehidupan manusia untuk saling berlomba-lomba satu dengan yang lain. Mungkin berlomba dalam kemajuan bisnis, usaha, kuliner, kehebatan, kepintaran, kekayaan, dan sebagainya. Semua itu tidaklah salah. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita hanya sampai di situ? Seperti apa yang dimaksud hidup adalah perlombaan? Mari kita melihat menurut pandangan Alkitab dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sahabat setia Tuhan, ada banyak ungkapan yang berupaya menggambarkan seperti apa hidup itu. Ada yang menyebut hidup sebagai suatu perjalanan, hidup sebagai perjuangan, hidup adalah kesempatan, hidup adalah anugerah, dan berbagai ungkapan filosofis lainnya yang indah dan bermakna dalam. Dan tentunya ungkapan-ungkapan itu lahir dari pengalaman pribadi atau pengalaman komunitas sebagai pengalaman bermakna. Kita mungkin sudah tahu atau sering mendengar ungkapan hidup adalah perlombaan. Apa yang dilombakan? Berapa lama yang mengikuti perlombaan itu? Apa aturannya? Bagaimana dengan hadiahnya? Bagaimana kalau kita kalah? Kita perhatikan dalam ayat ini menjelaskan bahwa penulis surat Ibrani mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Ibrani yang tinggal di perantauan. Sebagai perantau, bagaimanapun juga mereka adalah orang asing, pendatang yang jauh dari tanah air. Sebagai perantau orang asing, maka hidup mereka menjadi sorotan. Penulis surat Ibrani menyebutnya banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Bagi para perantau, jika hidup terlalu menonjol entah dalam hal positif atau negatif akan menjadi sorotan, akan dituduh yang bukan-bukan. Sebaliknya, jika hidup biasa-biasa saja tidak menghasilkan apa-apa, maka akan dianggap parasit yang tidak berguna. Itulah pandangan manusia. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar menang dalam perlombaan hidup? Kunci pertama agar menang dalam sebuah perlombaan kehidupan adalah kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Dosa seringkali menjadi beban yang memberatkan hidup kita. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang membelenggu hidup kita, akan menyebabkan engkau tak dapat bergerak sama sekali. Kita tidak dapat menjadi pemenang jika beban dan dosa masih merintangi hidup kita. Sadar atau tidak, ada banyak orang-orang yang menyaksikan dan mengamat-amati hidup kita. Mengamati dari dekat maupun dari jauh. Mereka mengamati perkataan, sikap, dan perilaku kita. Bahkan mengamat-amati postingan-postingan kita di media sosial. Ada yang memperhatikan dan berharap agar mempelajari hal-hal baik dari kita. Ada yang menyaksikan untuk mencari-cari kesalahan kita. Kunci kedua agar menang dalam sebuah perlombaan kehidupan rohani adalah fokus pada tujuan. Apa itu fokus? Tidak mendua hati, melihat dengan jelas, memusatkan perhatian, tenaga dan pikiran memiliki satu sasaran saja. Orang percaya pasti ada tujuan hidupnya, juga pasti fokus dan konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni kehidupan yang diberkati Tuhan di bumi ini dan menikmati kebahagiaan atas keselamatan kekekalan bersama Kristus di surga yang mulia. Itulah tujuan hidup orang percaya. Amin. Fokus. Kata-kata ini seringkali diteriakan oleh sang pelatih di pinggir lapangan.
ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9, 26-27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Fokus itu sangatlah penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau pada sasaran. Apa yang menjadi fokusmu saat ini? Mungkin engkau berkata begini, aku susah fokus nih. Saya mau katakan, jangan hiraukan suara sumbang di sekelilingmu yang membuat pikiranmu bercabang, yang membuat hatimu menjadi ragu dan takut untuk melangkah. Engkau menjadi hilang arah dan gagal fokus. Milikilah ketetapan hati serta hidup dalam firman-Nya, dan itulah yang menuntun langkahmu kepada tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Apa yang engkau fokuskan akan berkembang dan menentukan masa depanmu. Jika engkau berfokus pada kelebihan maupun kekurangan, maka itu yang akan berkembang. Ingat, masa depanmu sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita fokuskan hari-hari ini. Fokuslah pada yang Tuhan percayakan serta kelebihan yang Ia berikan dalam hidupmu agar masa depanmu gilang gemilang. Memang kita benar-benar sedang berada dalam arena perlombaan yang wajib kita ikuti. Kita dapat menghindari atau menolak realitas ini. Namun kabar baiknya, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan beban dan dosa kita, agar kita dapat menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Haleluya. Ayat penugahannya, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Untuk menjadi pemenang kehidupan, kita harus menanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.